Satu pertanyaan nanti saya akan susun sedemikian rupa untuk semua pembicara malam ini. Pertanyaan pertama, tentang dogma-dogma gereja dan bapak-bapak gereja. Bukankah itu adalah pengajaran manusia yang bertentangan dengan Alkitab? Karena dogma dan bapak-bapak gereja itu adalah manusia yang mengeluarkan dogma. Bukankah mereka ini berdosa juga? Dan ini bukankah bertentangan dengan kitab suci? Bagaimana pandangan kitab suci untuk Romo Cafe? Bagaimana pandangan eklesiologi? Yang ketiga, bagaimana pandangan dogmatis? Dan yang keempat, bagaimana diimplementasikan kepada kaum muda? Kena di semua yang pembicara. Terima kasih. Silahkan. Para bapak gereja selalu mengajarkan bahwa gereja itu satu, kudus, katolik, dan apostolik. Dan itu ditegaskan di dalam Konsili Nisea Konstantinopel. Kekudusan gereja tidak bergantung kepada kelemahan manusiawi. Manusia di dalam gereja bisa saja jatuh dalam dosa. Sejarah gereja Katolik tidak pernah menutup sejarah gelap. Ada paus yang korup. Ada paus yang secara moral tidak benar dalam arti berdosa. Tetapi Roh Kudus senantiasa melindungi gerejanya yang kudus ini. Dengan demikian, bahwa kebenaran gereja Kristus tidak ditentukan oleh kesucian dari manusia-manusia yang ada di dalam gerejanya. Lembaga ilahi ini bukan lembaga manusiawi. Lembaga ilahi yang didirikan oleh Kristus. Maka jika ada klerus, entah imam, diakon, uskup, paus yang berdosa, tidak kemudian membuat ajarannya yang adalah kebenaran wahyu ilahi itu menjadi batal. Bahwa apa yang mereka ajarkan dalam koridor sifat gereja yang kudus. Dan itu ditegaskan hampir oleh semua para bapak gereja. Jadi pribadi-pribadi bisa saja berdosa. Maka ketika ada, kita melihat ya dalam perspektif sejarah gereja, bahwa ketika ada kelemahan-kelemahan manusiawi, oknum-oknum di dalam gereja Katolik yang kemudian jatuh dalam dosa dan menyalahgunakan termasuk praktek penjualan indulgensi yang terjadi. Itu kelemahan manusiawi. Tetapi indulgensi sendiri itu adalah ajaran gereja. Tetapi menjual, menyimpangkan, menjual, itu adalah kelemahan manusiawi yang terjadi di Jerman. Bukan berarti kemudian kita keluar dari gereja ini dan mendirikan gereja baru. Kita menyembuhkan luka ini dari dalam. Maka bagi saya, ketika fakta sekarang 60.000 denominasi protestantisme ada di dunia, bahkan lebih, bahkan ada juga yang mengatakan angkanya itu ada yang 40.000, ada yang 60.000 lebih. Itu kenapa? Itu kutukan dari apa yang dilakukan oleh Luther. Meskipun kita sendiri tidak percaya bahwa ada kutukan itu. Tetapi itu kan sebuah paradigma berpikir ya. Paradigma berpikir bahwa kalau kita tidak puas dengan kecewa dengan uskup, kecewa dengan pastor, kecewa dengan oknum-oknum di dalam gereja yang berdosa, kita keluar dirikan gereja baru.
Tidak demikian. Kita perbaiki dari dalam. Itulah yang dilakukan dengan Konsili Trente, Konsili Vatikan pertama, Konsili Vatikan kedua, reformasi dari dalam. Maka kalau Luther, Zwingli, Calvin tetap ada di dalam gereja seperti Santa Teresa Avila, Santo Franciscus Assisi, atau Santo Franciscus Xaverius, dia mungkin bisa jadi orang kudus di dalam gereja. Oleh karena dia mau menyembuhkan luka pada tubuh Kristus ini dari dalam. Tetapi ketika dia memberontak, menentang paus, bahkan dia merobek surat paus. Dan kemudian bahkan dia menambahkan kata alain di dalam Alkitab. Manusia kok bisa mengubah ayat Alkitab, menambahkan kata alain di dalam Alkitab. Dan kemudian menggunakan, kembali lagi ke proses kanon, dia menggunakan kanon Masoretik, ya, kanon Yahudi, dan bukan kanon yang digunakan oleh gereja, oleh para rasul, bukan artinya Septuaginta yang digunakan oleh para rasul, yang dalam studi kitab suci itu, bahwa banyak kutipan dari perjanjian baru justru diambil dari Septuaginta, bukan diambil dari kanon yang ditentukan Luther. Luther itu siapa? Dia bisa bikin kanonnya sendiri, melawan semua para dotor gereja itu. Nah, kembali lagi ke pertanyaan Romo Pater Pamit tadi, bahwa kelemahan manusiawi di dalam gereja tidak lantas membuat ajaran gereja itu gugur. Walaupun pausnya misalnya berdosa, tetapi ajarannya tidak bisa dibatalkan. Dan nanti Romo Cafe nanti bisa memperdalamnya apa yang secara teologis dan historis ini, kemudian pendasaran biblis seperti apa, bagaimana tugasnya sebagai pengajar resmi itu, kewenangan untuk mengajarkan itu tanpa dilihat keberdosaan manusiawinya itu. Silahkan Romo Cafe bisa menambahkan dari perspektif biblisnya. Baik, saya mungkin hanya mau tambah sedikit sebelum Romo Cafe, yang saya mau simpulkan seperti ini. Itu seperti guru matematika yang mengajarkan 1 tambah 1 sama dengan 2. Ajarannya benar. Sekalipun guru matematika itu berzina, pencuri, berbuat dosa, tetapi ajarannya tetap benar, 1 tambah 1 sama dengan 2. Tidak sebaliknya, karena dia berzina, maka ajaran 1 tambah 1 harus dibatalkan menjadi 3. Benar, Pater. Para rasul itu, makanya para rasul itu, kalau kita lihat semua, siapa sih yang tidak ada dosanya? Boleh mungkin tambah. Bahkan mungkin hanya Bunda Maria saja yang sepertinya kalau dibandingkan dengan para rasul yang lain, Bunda Maria jarang disebutkan dosanya di situ. Apakah kemudian ajaran para rasul batal? Tidak. Demikianlah, itu kenyataan. Itu kan kita melihatnya Alkitab sebagai sebuah, misalnya dari perspektif buku sejarah, ya. Bukan hanya refleksi iman, tapi juga sebagai sebuah buku sejarah, bahwa yang menulis itu adalah juga manusia-manusia yang punya kelemahan. Dia adalah manusia-manusia yang berdosa juga, begitu. Ya. Saya mau nyambung sekalian dengan bagian anak muda nih. Anak muda itu. Ya, seperti itu dasar dari saya tadi, bahwa Matius 23:3 itu. Dalam Lumen Gentium juga kan mengatakan begini, kita semua dipanggil untuk menjadi kudus, kan? Itu gereja mengundang kita untuk kita semua dipanggil untuk menjadi kudus. Itu kita semua dipanggil untuk menjadi kudus. Jadi kekudusan itu bukan hanya kaum berjubah, tapi semua yang dibaptis itu punya hak untuk menjadi kudus. Jadi ingat juga bahwa kata Tuhan datang menyelamatkan pendosa. Pater Marcel mengatakan tadi, Rasul Petrus mengatakan, hanyalah daripada aku Tuhan, karena saya orang-orang berdosa. Matius pemungut cukai, yang menurut kata orang pemungut cukai orang yang berdosa karena dia korupsi.
tapi Tuhan mengenal hatinya dan ikutilah aku. Nah, dalam konteks anak muda, saya selalu mengatakan kepada anak muda, contohlah Carlos Acutis. Carlos Acutis itu anak muda, 7 tahun, tapi dia sudah hidup dalam kekudusan. 15 tahun, sampai seumur hidupnya itu dia hidup dalam kekudusan. Jadi ajaran gereja, walaupun tadi Santo Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Dia kan berdosa menyangkal Yesus 3 kali. Tetapi justru orang berdosa ini dipakai Tuhan untuk mendasarkan gerejanya. Jadi ada satu kata yang mengatakan bahwa orang kudus menyelamatkan orang berdosa, menghantar orang berdosa untuk sampai pada kekudusan. Jadi anak muda dalam hal ini, kita harus promosikan itu kekudusan itu. Saya omong dengan satu contoh kecil, kekudusan itu. Di Amerika Latin, itu banyak sekali, maaf, seks bebas, maaf. Saya pernah mengatakan seksualitas dalam kitab suci. Saya pernah memberikan seminar itu 2 jam ke anak muda, seksualitas dalam kitab suci. Sesuai dengan mereka, bahwa kalau kamu tidak menjaga tubuhmu, kamu tidak akan menjaga kehidupanmu. Karena tubuhmu adalah kehidupan. Saat kamu merusak tubuhmu, kamu sedang merusak kehidupanmu. Hidup itu rohani jasmani. Dalam perspektif Katolik kan. Jadi saya mengatakan kepada anak muda, kami para pastor ini tidak sempurna. Kami berdosa juga seperti kalian. Tapi kenapa Tuhan menggunakan kami yang berdosa ini menjadi sarana untuk menyampaikan pesan-pesan moral kepada kalian? Jadi begitu. Jadi selama kita, Paus mengatakan, saya ingat betul, selama kita masih bernafas, kita tidak akan lupa dari berdosa, tidak akan lupa dari namanya berdosa. Ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar, itu ada. Tetapi selama kita masih bisa melihat, itu pasti berdosa. Lebih parah lagi kata Santo Paulus kan, hanya melihat kita sudah berdosa kan. Apalagi kami di Amerika Latin setiap hari lihat ini, aduh bahaya juga. Berdosa semua parah ya. Banyak yang kurang kaya nih. Banyak yang kurang kaya nih. Saya menekankan ke anak muda tentang bagaimana kita memelihara kekudusan itu sebagai anak muda dalam hidup kita setiap hari. Karena itu Bapak Gereja juga, mereka pendosa Bapak Gereja. Bahkan Santo Petrus mengatakan, "Sani berdosa. Pergi daripada Tuhan Yesus, Sani berdosa. Pergi daripadaku. Saya berdosa." Bahkan menyangkal Yesus 3 kali. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, "Saya akan mendirikan gereja ini di atas ini. Tenang, saya akan mengenal hatimu. Saya tahu hatimu." Karena itu, kelemahan manusiawi tidak bisa membatalkan pengajaran-pengajaran mereka yang diilhami oleh Roh Kudus. Kan doktrinkannya yang diilhami oleh Roh Kudus. Dan untuk anak muda, karena saya konsen saya anak muda, saya mempromosikan anak muda, hiduplah dalam kekudusan. Contohlah Santo Carlos Acutis, anak muda zaman now. Jadi kira-kira begitu tambahan saya. Jadi mari kita hidup memelihara anak muda ini, karena di sini nih ada anak muda kacau-kacau kita sehingga susah. Tapi promosikan itu supaya mereka ini harus betul-betul, kalau kamu tidak menjaga kekudusan, itu kamu menghilangkan kehidupan. Saat kamu menjaga kekudusan, kamu sedang menjaga kehidupan di dunia ini dan di akhirat. Dalam gereja Katolik. Yang lain, no. Terima kasih. Statement pertama, manusia bisa keliru, tapi Roh Kudus tidak akan keliru. Itu. Dalam gereja, kita tahu bahwa gereja Katolik satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Kalau kita melihat flashback ke belakang, bahwa adanya kitab suci, adanya dogma-dogma, adanya ajaran-ajaran gereja, itu tidak sekali jadi loh. Tidak duduk langsung besok jadi, tidak. Melalui sebuah proses yang panjang. Yaitu misalnya kita lihat konsili-konsili. Mereka duduk. Di sana ada doa, ada kemudian refleksi akademis, intelektual, dan lain sebagainya. Bahkan kalau saya mau contohkan langsung sampai pada kami para imam. Sebelum ditebiskan itu prosesnya cukup panjang. Dan itu pun nanti misalnya kita mau kaul kekal atau mau pembaharuan kaul, itu pun masih ada rekoleksi. Apakah benar enggak keputusan kita ini?
apakah tepat atau enggak. Sebelum ditabiskan menjadi imam, ya minimal rekoleksi atau retret agung. Apakah saya sudah tepat enggak? Jadi kalau kita mau sedikit merunut atau melihat mengutip kitab suci, kita lihat terhadap dari sejarah itu perjalanannya panjang. Petrus dalam kelemahannya, tapi justru dalam kelemahannya itu Tuhan memilih dia menguatkan, meletakkan gereja. Maka jelas 2 Korintus 12 ayat 9 menuliskan dengan jelas. Justru dalam kelemahanku, itu kuasaku menjadi sempurna. Cukuplah kasih karunia. Maka sekali lagi, hasil kitab suci, doktrin-doktrin, itu kita tahu benar. Itu ditulis, dihasilkan oleh manusia. Tetapi berkat, nanti dalam Dei Verbum di sana dikatakan jelas, bahwa mereka diilhami oleh Roh Kudus. Manusia yang rapuh, lemah, berdosa ini diilhami oleh Roh Kudus dengan proses yang panjang, maka hasilnya dogma dan doktrin yang ada pada kita. Jadi sebagai kesimpulannya, Roh Kudus, manusia pernah salah, mungkin keliru, entah itu paus, uskup, kita para imam awam, tetapi Roh Kudus adalah dosen utama yang tidak akan salah. Maka itu dalam gereja Katolik, penuntun utama gereja adalah Roh Kudus. Yang lainnya itu, gereja yang lainnya itu roh yang lain. Itu saja. Terima kasih, Pater. Baik, terima kasih. Hero. Hero, saya ini. Oke, terima kasih Kak. Yang pertama saya mau katakan bahwa Paulus sendiri dia mengatakan, saya ini seperti bayi yang lahir prematur. Dewa engkau bantu. Dan saya tidak layak disebut rasul. Dalam pengertian. Karena saya buat apa terhadap gereja. Oke. Dew. 1 Korintus 15 ayat 8. Dari 8 kalau tidak salah. 8 sampai 10. 1 Korintus 15 dimulai dari ayat 8. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya gereja Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, penting sekali bagi Paulus mengenali kerapuhannya, mengenali kekecilannya, dan ketidakpantasannya. Dalam pengertian ini yang pertama. Dan dia menyerahkan semuanya itu kepada kasih karunia Allah dan perjuangannya. Dia berjuang sungguh-sungguh. Dia baca kembali yang ayat terakhir, ayat 10. Dia berjuang sungguh-sungguh dan perjuangannya dan atas kasih karunia dari Allah. Jadi ada dua hal di sini. Bukan itu perjuanganku. Dia menandakan sebuah kerendahan hati yang hebat ya. Bukan itu perjuanganku dalam pengertian saya sendiri, ego saya. Tetapi saya digunakan oleh kasih karunia itu. Dew, bantu dulu. Ayat yang terakhir 10 tadi. tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Oke. Tadi Romo Jerry menggunakan sebuah terminologi penting sekali. Roh Kudus tidak pernah salah. Kita human error tetap ada dalam pengertian ini. Dalam pengertian ini. Kalau Roh Kudus itu memecahkan, artinya ini harus dipertanyakan roh mana ini yang bekerja. Karena Roh Kudus tidak pernah memecah-mecahkan. Roh Kudus adalah roh kebenaran yang menunjukkan kebenaran seperti apa. Yang pertama, kalau Kak bilang human error, ya terbawa ya. Dalam pengertian Petrus menyangkal. Ingat itu. Yakobus dan Yohanes atas permintaan mamanya mau dari tempat pertama. Thomas tidak percaya. Tetapi Yesus tidak pernah
menyuruh mereka keluar dari sini karena kamu menyangkal Petrus. Keluar dari sini, terpisah dari tubuhku ini, dari gerejaku ini yang saya dirikan, karena engkau menyangkal Petrus, karena engkau mau tempat pertama Yakobus dan Yohanes, karena engkau tidak percaya Thomas. Tidak, saya pikir ini penting sekali dalam pengertian itu. Itu yang pertama dalam segitu. Yang kedua dalam pengertian kesetiaan, kepada pengajaran, maka saya pikir ini menghilangkan dalam pengertian human error itu karena kesetiaanmu. Kesetiaan kepada apa yang kau terima. Kalau seandainya pengajaran Bapak gereja adalah kesetiaan dari yang diterima, maka seperti yang Paulus katakan, 1 Korintus 11 ayat 23 bagian pertama, Deo. Apa yang saya teruskan adalah yang saya terima. 1 Korintus 11 ayat 23. Bagian Sebab pertama. Ya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Selesai. Kalau seandainya itu berarti human error bisa dihilangkan dalam pengertian apa? Kalau engkau setia dari apa yang kau terima dari Tuhan, apa yang kau terima dari para rasul. Ingat bahwa yang diterima oleh Paulus tentang Ekaristi bukan dari Yesus, karena dia tidak berada di dalam malam perjamuan terakhir, melainkan dia terima dari para rasul yang lain dalam pengertian ini. Karena itu coba 1 Korintus 15 ayat 1. Deo. Tetap tentang hal yang sama atau tidak? Ikutilah. Okay. 1 Korintus 15 ayat 1. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil. Mengingatkan kamu kepada Injil, artinya kesetiaan tentang saya yang setia kepada Injil itu. Lanjut. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Ini teguh berdiri dengan apa yang diterima. Makanya kalau seandainya Protestantisme tidak ada tradisi, ini jadi persoalan. Bagaimana mereka menerima kesetiaan apostolik terhadap apa yang mereka terima. Karena itu dia menasihati uskup Timoteus Nasihat kepada Timoteus penting. Penting sekali. Dia menasihati uskup Timoteus. Kamu telah mengikuti apa? Ini uskup loh. Uskup. Jadi Bapak gereja rata-rata semua uskup. Ini loh nasihat yang sama yang Paulus omong kepada Timoteus, kepada uskup. Yang semua yang lain tuh uskup yang lain harus ikut itu. Apa yang dinasihati Paulus kepada Timoteus? 2 Timoteus 3 ayat 10. Apa yang dinasihati Paulus dan apa yang harus dibuat oleh para uskup, oleh Bapak gereja yang rata-rata uskup. 2 Timoteus 3 ayat 10. Tetapi satu persatu ada 7 hal, kita satu persatu. Oke, ya. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku. Tahan, ajaranku. Apa yang diajarkan Paulus tentang Maria? Galatia 4:4. Dalam kepenuhan waktu, Allah mengutus anaknya yang tunggal, yang lahir dari seorang perempuan dan taat kepada hukum Taurat. Amin. Seorang perempuan yang akan melahirkan anak Allah dalam kepenuhan waktu. Kairos. Apa yang diajarkan Paulus tentang gereja? Satu gereja, satu pembaptisan. Satu iman. Apa yang diajarkan oleh Paulus tentang gereja? Dasar dan tiang penyangga kebenaran. Apa yang diajarkan Paulus tentang Ekaristi? Dia merayakan Ekaristi. 1 Korintus 11 ayat 3 selanjutnya. Apa yang diajarkan Paulus tentang Ekaristi? Contohnya. 1 Korintus 10 ayat 16. Apa yang diajarkan Paulus tentang 1 Korintus 10 ayat 16. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Oke. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Apa yang diajarkan Paulus tentang imamat dalam Ibrani 7 ayat 11-12. Yesus menggantikan imamat Harun ke imamat Melkisedek. Di dalam Ibrani 2 ayat 17, apa yang dikatakan tentang kedudukan para imam dan Kristus sebagai imam besar? Apa kedudukan? Apakah sama, setara atau tidak? Ibrani 2 ayat 17.
Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Apa yang diajarkan Paulus kalau dia itu adalah imam dalam TB 2 15 ayat 16, menjadi pelayan bangsa-bangsa sebagai imam. Kalau Paulus ajarkan bahwa ada imam, Paulus ajarkan bahwa Mariologinya ada di dalam surat-suratnya, bahwa kamu ikut tidak? Apakah bapak-bapak gereja menentang apa yang diteruskan oleh Paulus? Tidak. Kamu setia kamu mengikuti ajaranku, apalagi Dew. Jalan. Cara hidupku. Cara hidupnya Paulus sebagai apa? Apakah dia memeras persepuluhan? Apakah cara hidupnya Paulus, karena dia adalah rasul dan imam, maka dia hidup dari mesbah, dari pengajaran. Dalam 1 Korintus 9 ayat 13-14. Yang melayani altar, hidup dari altar. Dan yang melayani mimbar sabda, hidup dari mimbar sabda, dari pewartaan Injil. Berarti dia adalah imam yang mewartakan dan juga yang merayakan, yang melakukan pelayanan kepada mesbah. Cara hidupnya sebagai imam, ikut tidak? Dia kerja, dia berjuang. Dia pergi menjadi misionaris ke sana ke sini, jangan tunggu persepuluhan waktu kultus. Kamu ikut tidak cara hidupnya? Yang ketiga, Dew. Pendirianku. Pendiriannya Paulus seperti apa? Apakah dia pergi dirikan denominasi atau dia tetapkan satu gereja, satu tubuh dalam Kolose? Dia adalah kepala tubuh, yaitu gereja. Tidak ada yang lain, gereja yang tidak ada denominasi. Kamu ikut itu pendiriannya? Yang keempat, imanku. Imannya Paulus ada berapa? Satu iman dalam Efesus 4:4-6. Apalagi? Lanjut. Dew. Kesabaranku. Bagaimana Paulus berhadapan dengan Dew, mute-kan dulu. Bagaimana Paulus berhadapan dengan situasi? Terkaram kapalnya, disiksa, kesabaran sampai ke Roma, dan semuanya itu. Kesabaran, walaupun dia juga rasul yang dipilih oleh Tuhan, tetapi dia menghargai siapa yang ada di Roma. Dew, dia menyalami semua yang ada di Roma. Ini kesabaran, ketulusan dari Paulus. Dia tidak mengagungkan dirinya. Dia lihat bahwa siapa yang ada di Roma itu penting. Maka iman Roma tersebar di seluruh dunia. Dan Paulus menuliskan surat Roma itu dengan segenap kesabaran dan juga kepatuhan kepada Roma. Ketika dia mengatakan Roma 1 ayat 8. Dew. Dari baca ayat 7. Roma 1 dari ayat 7. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Ingat, yang dijadikan kudus, yang bukan proklamasi saya orang kudus sendiri. Ingat, pasif situ. Kepada kalian yang ada di Roma, yang dijadikan orang kudus. Jadi orang lain yang membuat engkau kudus. Jangan bilang, Efrasoro bilang orang kudus tuh, yang jadi Kristen jadi orang kudus yang masih hidup. Atau Adi Markus bilang, karena iman dia orang kudus. Hati-hati. Ayat 8. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian. Sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Satu-satunya gereja yang imannya telah tersebar di seluruh dunia adalah gereja mana, Dew? Roma. Makanya telah tersebar tentang imanmu di seluruh dunia. Yang terakhir, setelah kesabaran Paulus, apa lagi, Dew? Ya. Kasihku. Baca sendiri 1 Korintus 13 ayat 4 selanjutnya. Kasih adalah sabar, kasih balas kasih, makanya dia bilang yang paling besar dari semua adalah kasih. Baca itu baik-baik.
Bukan, walaupun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi aku tidak mempunyai kasih, aku tidak berguna sama sekali. Paulus lawan sendiri sola scriptura yang mereka ambil, sola fide, sola gratia yang mereka ambil untuk mendukung doktrin mereka. Apalagi Deo? Dan ketekunanku. Ketekunanku, karena terlalu tekunnya dia sampai di Roma, dan karena ketekunan dan kesabaran dan ajarannya, maka dia mau supaya semua bapak-bapak gereja tidak pernah menentang Roma. Kenapa? Kalau ikut Paulus, ikut apa yang dia teruskan oleh Paulus, yang karena Paulus terima dari para rasul, terima dari Tuhan, maka semua yang mengatakan bahwa mereka adalah gereja Kristus, semua yang mengajarkan bahwa mereka adalah gereja Kristus harus mampu menyalami Roma. Roma 16:16. Roma Satu mana seluruh gereja menyalami Roma. Tidak ada surat Paulus yang lain bahwa seluruh gereja menyalami Korintus, seluruh gereja menyalami Filipi, seluruh gereja menyalami Tesalonika. Tidak, hanya satu-satunya di Roma. Jerman. Paulus mengatakan bahwa salam untuk kalian di Roma dari seluruh gereja Kristus. Bukan Jerman. Bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus. Salam kepada kamu dari semua gereja Kristus. Satu-satunya. Kalau saya ini, di mana ada bapak gereja yang menentang Roma? Siapa bapak gereja yang tidak menerima Roma? Hanya Ortodoks, mereka di sana. Yang seperti itu, hanya Protestan, tapi mau ikut Paulus, dia bilang kepada uskup, kalian harus seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Karena itu saya pikir kesetiaan pada pengajaran Yesus, kesetiaan kepada pengajaran para rasul, membuat bapak-bapak gereja itu bisa menghindari diri dari human error di dalam pengajaran mereka. Kalau mereka tidak setia, maka terjadilah apa yang kita namakan error doktrinal yang kadang mereka tulis seperti ini. Contohnya Agustinus tidak omong bagaimana Calvin menafsirkan Agustinus sebagai predestinasi, kan bingung. Mereka bingung sendiri dalam pengertian itu. Sedangkan Agustinus tidak pernah mengatakan seperti itu dalam konsepnya Calvin. Contoh kecil. Hal seperti itu. Jadi saya pikir ini juga harus kita lihat semua. Sampai dengan seorang sejarawan Protestan dia bilang begini. Kalau sentuh gereja, kalau kita mau omong tentang gereja, kita harus kembali ke Roma. Amin. Makanya ada pepatah. Semua jalan menuju Roma. Jadi ke Roma dulu, baru Roma bawa kamu ke Yesus seperti itu. Mengakui Roma seperti seluruh gereja menyalami Roma. Saya kira kalau kesetiaan ini di dalam kehidupan bapak-bapak gereja, kalau mereka setia kepada ajaran para rasul, bertekun di dalam ajaran para rasul, maka mereka tidak akan mengkhianati ajaran Yesus. Oke, Kak.